Iya. Ada lagi? Dan cukup. Oke. Nah, silakan nanti ini dituangkan ke kertas, ditulis di kertas, silakan ditempelkan di salah satu bagian bentuknya. Ya. Waalaikumsalam, sini nah. Ini ya Allah, ini gimana? Nah, dan kamu tahu nggak dipanggil di pagi itu kenapa? Oke, bener ya, sudah dapat informasi bahwa kamu sudah 6 kali datang ke sekolah dalam kondisi terlambat. Kamu sadar datang kalau itu kamu sudah melakukan kesalahan? Nah, jadi nggak cuma kamu sih sebenarnya yang terlambat, tapi kamu kan sudah 6 kali. Jadi ini sudah terpaksa memanggil kamu atas laporan itu. Kalau boleh usulin tahu sebenarnya apa sih alasannya sampai kamu terlambat kayak begitu? Lampu merah berarti ya. Jadi kamu tahu nggak seharusnya kamu sampai sekolah jam berapa? 6.45. Kamu sampai sekolah terakhir kemarin informasi yang sudah terima sih jam 7 lebih 1 menit. Ada perubahan selama 6 kali dari yang banyak sampai 16 menit. Tapi kan itu tetap terlambat. Kamu ingin memperbaiki dan dari kesalahan itu. Terus apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaikinya? Apa harus orang tua minta panggil ke sekolah? Nggak usah. Terus gimana? Lebih awal perjalanan kamu dari rumah ke sekolah berapa menit? Setengah jam. Selama ini kamu dari rumah jam berapa? Ya, berarti memang terlambat ya. Berarti kalau misalkan kamu jam 7 kurang seperempat sudah harus sampai sekolahan, terus setengah jam perjalanan, berarti kamu maksimal berangkat dari rumah pukul 6:10. Oke. Berarti kamu siap untuk mulai besok dan seterusnya berangkat dari rumah pukul 6:10. Jadi selama ini kendalamu hanya di adik ya? Ya kadang memang saya ini Oke, berarti kedepannya kamu akan berusaha untuk berangkat sekolah lebih awal, jam 6 bisa, maksimal jam 6:10 ya. Nah. Oke, kalau kamu memang tidak mau ibu panggil orang tua untuk datang ke sekolah menjembatani miss antara adik dan kamu sudah tidak terlambat lagi, ya tidak apa-apa. Tapi kamu harus tetap berusaha untuk jam 6 sudah berangkat dari rumah, maksimal jam 6:10. Oke, biar kedepannya kamu tidak terlambat lagi, terus lebih selamat di jalan, kan nggak buru-buru sekolahnya. Itu ya Nam, Sulis, hargai usahamu kedepannya kamu jadi lebih baik lagi, tidak pernah terlambat lagi, karena kan hanya urusan lebih awal berangkat sekolah. Itu ya Nam, terima kasih sekali sudah datang momen kamu ini musuh. Oke, kamu bisa balik ke kelas punya pelajaran hari ini. Terima kasih ya Gibran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat rekan-rekan saya, guru-guru hebat SMA 1 Kudus, yang terhormat anak-anakku yang dalam kali ini mengikuti acara diseminasi budaya positif. Diizinkan saya Sulistiani CGP Angkatan 5 dari Kabupaten Kudus untuk mendiseminasikan apa yang saya peroleh dari pendidikan guru penggerak. Oke, Bapak Ibu, mohon sewu, ini mohon tolong diperhatikan, ada pertanyaan pemantik yang harus Bapak Ibu jawab. Apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan ini? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bagaimana? Setuju tidak dengan pernyataan itu? Setuju. Pak Aris gimana? Kurang setuju? Oke, ada yang setuju, ada yang kurang setuju. Yang kedua,
pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah itu dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju? Bagaimana, Bapak? Setuju? Setuju. Oke, yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju tidak? Setuju. Oke. Nah, pada kesempatan kali ini nanti kita akan belajar terkait dengan pertanyaan-pertanyaan ini, Bapak Ibu. Jadi karena kita baru belajar, tidak apa-apa kita berbeda pendapat, tapi untuk kesempatan selanjutnya nanti kita akan sama-sama tahu apakah hukuman itu dapat mendisiplinkan anak, bahkan apakah penghargaan itu dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah, sekarang kita ke perubahan paradigma. Jadi ini mohon tolong kegiatan kepalan tangan kita simak. Semisal panjenengan jadi A dan B dan panjenengan itu memiliki kertas yang ada disimpan di telapak tangan panjenengan semua. Ketika panjenengan atau ada teman yang menginginkan kertas tersebut, apakah panjenengan itu akan melepaskan atau tetap mempertahankan? Nah, ini saya minta pendapat panjenengan. Jadi ketika misal seperti ini ada kertas, terus dikepal-kepal di tangan, terus ada orang lain yang ingin memperoleh kertas tersebut, itu panjenengan akan tetap mempertahankan atau bagaimana? Kalau misalkan orang lain itu berusaha dengan bagaimana, itu panjenengan. Monggo silakan, bukan mempertahankan. Mau tetap mempertahankan dia. Mungkin dari yang lain, Bu Novi, kalau misalkan ini kertas di tangan panjenengan, terus ada orang lain yang berusaha untuk membuka tangan panjenengan untuk memperoleh kertas ini. Ya, dan itu kertasnya sesuatu yang berharga. Bukan ini mempertahankan kalau Bu Novi. Nah, sebelum Bu Novi bisa menjawab, mungkin Bu Kanti bisa memberikan reason, alasan kenapa mempertahankan ini. Ini bisa sampai sini. Tolong. Ya, karena itu berharga untuk saya ya. Itu kan sangat berharga untuk saya. Berarti itu harus saya pertahankan. Kalau itu sesuatu yang berharga untuk saya. Tapi mungkin ya tergantung situasinya juga sih. Tapi kalau secara besarannya, kalau berharga untuk saya, pasti yang pertama kali saya lakukan adalah saya pertahankan. Gitu. Oke, sekarang monggo Bu Novi teskan. Sampai enggak? Enggak sampai Bu Novi tidak. Nah, terima kasih. Jawaban saya hampir sama dengan Bu Andi. Itu berharga untuk saya, terutama sekarang saya pribadi berharga sekali, saya pertahankan. Tapi kalau tidak, saya lepas. Tergantung situasi yang ada di gambar saya itu apa. Kalau itu prinsip untuk saya perjuangkan, saya pertahankan. Kalau tidak, ada yang minta, lebih butuh, monggo. Kalau saya seperti itu. Terima kasih. Oke, jadi apalagi kalau tadi Bu Kanti sempat, apalagi kalau suami ya, mungkin lah orang lain boleh. Akan saya pertahankan sekuat tenaga kan gitu ya. Suami ya, pertama kali kan kita pertahankan dulu. Kalau nggak bisa ya tak coke. Nah itu, oke, ini yang bapak-bapak. Untuk gimana, Odo? Kalau misalkan dari sisi anak, bagaimana dok pendapat kamu dok? Menurut saya memang tergantung isinya. Kalau memang isinya penting buat saya dan perlu saya rahasiakan, ya saya dilepas dulu. Tapi kalau itu suatu rahasia umum ya dilepas aja. Oke, terima kasih sudah 3. Berarti kalau boleh saya kasih pertanyaan lagi, berarti yang mengendalikan itu sebenarnya siapa Bapak Ibu? Apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan setiap hari itu sebenarnya yang mengendalikan siapa nih Bapak Ibu?
tadi ya kalau penting itu akan saya pertahankan, tapi kalau terpaksa ya saya lepas. Itu kalau misalkan pertanyaan selanjutnya berarti yang mengendalikan apa yang kita lakukan sebenarnya siapa ya Pak Ibu? Sebab akibat. Yang mengendalikan sebab akibat. Oke, betul, yang mengendalikan sebab akibat. Oke, kalau kaitannya dengan itu kita lanjut nih, kita belajarnya dilanjut berarti. Ya. Nah, ini Bapak Ibu ternyata oleh psikiater dan pendidik Dr. William Glasser itu ada yang namanya teori kontrol. Jadi selama ini kita sebagai pendidik dan anak-anakku sebagai yang terdidik atau murid itu sebenarnya ternyata ilusi ketika guru dibilang itu bisa mengontrol murid. Jadi ketika kita menginformasikan kepada anak apa kamu harus ini, harus itu, dan anak menjalankan, itu sebenarnya bukan faktor guru yang menjadikan murid itu bisa melakukan hal tersebut. Terus yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Jadi kita sebagai bapak ibu guru seringkali melakukan hal ini. Jadi kita ketika anak salah ya, terus kita itu memberikan statement sehingga mereka, anak-anak kita itu merasa sangat bersalah. Dan yang kita lakukan itu niatan kita ya biar mereka lebih baik lagi. Tapi ternyata menurut Dr. William Glasser ini apa yang kita lakukan untuk membuat anak itu merasa bersalah itu bukan hal yang tepat, bukan untuk menguatkan karakter mereka, tapi justru nanti ke depannya itu akan membuat mereka semakin terpuruk dan merasa semakin gagal. Dan yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Jadi termasuk penghargaan itu yang niatan kita itu sudah hal yang positif. Termasuk tadi anak telah disuruh membersihkan halaman, itu kan hal positif, mereka jadi bersih. Terus mereka disuruh membaca Al-Quran, saat itu kan juga hal positif. Tapi apakah itu bermanfaat untuk perubahan karakter mereka ke depannya? Itu masih dalam pertanyaan Bapak Ibu untuk kita refleksikan kembali. Dan yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi tadi ketika kita ada sesuatu yang berharga di kepala kita seperti itu dan akhirnya kita mempertahankan atau kita melepaskan, itu yang mengendalikan siapa? Yang mengendalikan adalah kalau menurut William Glasser itu adalah diri kita sendiri. Jadi kita itu mau melepaskan atau tidak itu adalah kembali ke kita. Itu adalah kita yang mempersilahkan, kita yang menyerahkan, bukan orang lain karena kekuatan mereka dan sebagainya, itu tidak. Itu semuanya adalah ilusi. Termasuk anak itu ternyata menurut penelitian Dr. William Glasser bisa berubah jadi baik atau lebih baik. Itu peran kita, itu sebenarnya ilusi. Kalau kita apalagi anak jadi pintar, anak jadi itu gara-gara kita, itu ternyata bukan. Yang membuat seperti itu adalah mereka sendiri, diri mereka sendiri. Itu seperti itu Bapak Ibu. Kita lanjut ya. Dan ini paradigma baru terkait dengan hal tersebut. Kalau dulu tadi ada aksi reaksi, itu berarti panjenengan masih menggunakan teori yang lama. Ini ada teori stimulus respon. Yang sekarang berkembang adalah teori kontrol. Jadi kalau kita berpandangan, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, itu berarti masih menggunakan teori stimulus respon, teori aksi reaksi, dan seterusnya. Untuk teori kontrol yang sekarang digunakan untuk lebih baik, itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Apa sih yang mereka pikirkan tentang dunia? Apalagi terkait dengan kebutuhan mereka. Jadi orang melakukan apapun itu, termasuk penyimpangan, termasuk hal-hal negatif yang dilakukan yang tidak mengenakan, itu mereka semuanya adalah punya alasan, punya reason. Jadi punya tujuan, itu yang kedua. Dan hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Jadi apapun yang kalian lakukan, apapun yang kita lakukan sebagai Bapak Ibu guru, itu adalah yang mengontrol diri Bapak Ibu sendiri. Maka untuk kedepannya itu nanti untuk selanjutnya butuh motivasi yang namanya motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Nah, selanjutnya kolaborasi dan konsensus itu menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kolaborasi, kerjasama, konsensus, kesepakatan itu menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi untuk penerapan paradigma
stimulus respon berubah jadi teori kontrol, itu salah satu sebagai Bapak Ibu yang bisa dilakukan adalah membuat konsensus, membuat kesepakatan. Kalau keyakinan itu sudah kaitannya dengan nilai-nilai baik yang ada, yang diyakini, apalagi terkait dengan keyakinan beragama yang kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi terkait dengan konsensus, terkait dengan kesepakatan, ini bagus Bapak Ibu untuk kita sama-sama belajar menerapkan di kelas. Jadi anak itu akan berlatih tanggung jawab, berlatih memperbaiki karakter mereka sendiri ketika mereka diajari untuk membuat konsensus, membuat kesepakatan. Ini yang perlu Bapak Ibu kita sama-sama belajar adalah setiap kita kali mengajar itu kita membuat kesepakatan. Apa sih yang harus dilakukan oleh anak selama panjenengan ngajar dari A sampai Z, sehingga ketika itu sudah menjadi konsensus bersama, panjenengan semua akan enak mengajarnya karena anak itu akan berirama sesuai dengan konsensus tersebut, sesuai dengan kesepakatan tersebut. Dan model berpikir menang-menang itu yang kita ajarkan, ini win-win solution. Kita ketika kali anak itu melakukan hal yang tidak enak itu bukan dengan cara justifikasi atau membuat mereka bersalah, tapi berdiskusi dengan mereka untuk mencari yang bisa kita lakukan. Ini skema lengkap tentang bagaimana penerapan disiplin positif. Monggo Pak David, silakan langsung kita bergabung. Monggo kita bergabung belajar bareng-bareng bagaimana disiplin positif itu bisa diterapkan di SMA 1 utamanya. Nah, ini untuk bisa menerapkan disiplin positif kita harus betul-betul menguasai apa itu sih makna disiplin. Nanti kita belajar bareng-bareng. Setelah itu semua perilaku itu ada tujuan tadi sudah. Nah, ketika kita bahwa perilaku itu ada tujuan, termasuk Bapak Ibu guru semua, bahwa yang kita lakukan itu akan bermakna. Ketika kita motivasinya bukan motivasi eksternal, tapi motivasinya adalah motivasi internal. Nah, untuk motivasi internal itu adalah yang paling tepat ketika panjenengan bisa menghargai diri sendiri ketika melakukan apapun. Bukan untuk menghindari hukuman seperti yang kita banyak lakukan, absen. Misal kita kan sebagai PNS yang pertama sekarang kewajiban sebagai guru adalah absen. Maka ketika kita melakukan absen tepat waktu itu nyatanya untuk menghindari hukuman. Bahkan untuk ketika misalkan SMA 1 untuk guru yang terdisiplin siapa dikasih penghargaan, bukan seperti itu. Karena kalau kita masih berparadigma seperti itu, berarti motivasi kita adalah masih motivasi yang eksternal, masih datang dari orang lain. Tapi ketika kita sudah bisa motivasinya internal, motivasinya adalah datang dari diri kita sendiri, maka itu yang akan membuat diri kita nyaman ketika melaksanakan tugas sebagai guru. Dan begitu juga anak-anakku, ketika kita sudah bisa menghargai diri sendiri, kalian melaksanakan kesepakatan, melaksanakan apapun, mungkin bahasa dulunya itu adalah tata tertib, kalian akan menjadi nyaman-nyaman saja, tidak ada keterpaksaan sama sekali. Nah, untuk posisi kontrol, ini 5 posisi kontrol Bapak Ibu yang sering kita itu jalankan dan kita sama-sama belajar apakah kita itu sudah pas atau belum. Yang pertama, kita seringkali menjadi penghukum. Nah, Bapak Ibu guru itu seringkali ketika anak melakukan kesalahan, terutama di dalam lingkungan SMA 1, itu kita langsung menghukum mereka. Yang kedua, yang lebih baik sedikit adalah pembuat rasa bersalah tadi yang saya sampaikan. Itu pun sebenarnya penghukum maupun pembuat rasa bersalah untuk efek atau dampak ke anak itu belum pas. Karena dua ini yang kita lakukan ketika masih menjadi penghukum dan pembuat rasa bersalah itu membuat mereka semakin menjadi gagal. Jadi kalau di sosiologi kebetulan di sini tidak ada Bu Nuralis tadi, di sosiologi itu ada yang namanya teori labeling. Ketika anak itu kita label, kamu itu telatan, kamu kok telat, kenapa sih kayak itu, hanya membuat anak itu merasa bersalah saja, berhenti di situ, itu membuat mereka semakin gagal. Ayo, aku kok istilahnya telatan mengecewakan bapak ibu kayak gitu. Beda ketika panjenengan itu sudah menjadi teman mereka. Ketika masih menghukum membuat rasa bersalah itu kan nada intonasi panjenengan ngendikan bicara itu kan juga mohon maaf ya, masih tidak enak ketika orang lain mendengar. Tapi ketika panjenengan sudah sebagai teman, itu saya yakin
penjenengan menyampaikannya sudah dengan bahasa keibuan, ibu-ibu, dengan bapak yo, dengan bahasa kebapakan. Tapi ternyata sebagai teman pun itu masih belum pas bapak ibu. Karena ketika sebagai teman nanti anak itu akan hanya kepada penjenengan saja merasa sungkan, merasa enggan, merasa saya harus seperti ini pada Bu Olive, saya harus seperti ini sama Bu Mei. Sehingga ketika sama Bu Novi ya, sama Bu Novi kan nggak tahu salah tuh kan gitu. Itu kalau sebagai teman. Nah, tapi lebih baik daripada dua. Jadi tengah-tengahnya itu adalah sebagai teman. Bahkan kalau panjenengan bisa sebagai pemantau. Sebagai pemantau itu panjenengan sudah melaksanakan sampai. Oke, kalau sebagai pemantau itu panjenengan sudah sampai membuat mereka itu lebih baik karena adanya penghargaan. Tetapi kembali lagi, kalau hanya sebagai teman, sebagai pemantau itu efeknya seperti tadi, dampaknya adalah anak itu masih belum melakukan itu sesuai dengan motivasi intrinsik, masih sebagai motivasi ekstrinsiknya dari pihak Bapak Ibu guru. Nah, yang paling bagus secara teori menurut Dr. William Glasser itu panjenengan ketika sudah sebagai manajer Bapak Ibu. Jadi sebagai manajer, sebagai pengelola. Nah, ketika sebagai manajer itu panjenengan pasti akan melakukan segitiga restitusi. Nah, ini hal baru yang saya juga baru belajar Bapak Ibu, dan kita sama-sama belajar bahwa ketika kita sebagai Bapak Ibu guru, ketika kita melakukan segitiga restitusi, ketika anak melakukan kesalahan, itu adalah paling tepat. Dan nanti itu anak ketika melakukan kesalahan, mereka bisa kembali ke komunitasnya dengan lebih baik dan semakin baik. Karena apa? Ketika kita melakukan segitiga restitusi, kita melakukan 3 tahapan. Yang pertama, itu kita menstabilkan identitas mereka. Jadi ini menstabilkan identitas itu seperti apa? Jadi mohon maaf Bapak Ibu, jadi salah ketika kita itu menurut Dr. William Glasser, ketika itu kita jadi Bapak Ibu guru itu memindsetkan anak bahwa kita itu jadi anak harus selalu benar. Karena salah itu adalah bagian daripada proses belajar. Jadi anak ketika salah itu justru mereka akan belajar bagaimana sih yang benar. Dan ketika anak salah itu kita tidak boleh menjustifikasi bahwa salah itu adalah kesalahan fatal. Tapi kesalahan itu adalah bagian daripada proses kita menstabilkan identitas mereka dengan bahasa paling tidak itu bahwa orang lain pun, kamu pun berhak berbuat salah. Tapi yang terpenting adalah bagaimana dari salah itu anak itu belajar untuk memperbaiki lebih baik dari kesalahannya untuk di masa yang akan datang. Dan langkah yang kedua adalah validasi kebutuhan. Setelah mereka itu mendapatkan pernyataan bahwa mereka sepakat, bahwa mereka menyatakan saya bersalah Bapak Ibu kayak gitu, terus mereka ditanya reasonnya, kenapa kamu melakukan kesalahan tersebut? Apakah kamu ingin memperbaiki kesalahan itu? Setelah mereka, saya yakin ketika anak dengan bahasa panjenengan sebagai manajer itu mereka akan berkomitmen untuk bagaimana memperbaiki ke depannya. Oke, Bapak Ibu, saya akan memperbaiki. Nah, setelah mereka berstatement memperbaiki, maka kita selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Nah, terkait dengan keyakinan ini, saya yakin di SMA 1 kemarin sudah disosialisasikan keyakinan apa saja yang secara umum diberlakukan di SMA 1. Terutama kemarin pun sudah disosialisasikan ke orang tua, contohnya bahwa di SMA 1 sekarang jam 6 kurang 20, jam 7 kurang 20 mereka sudah harus datang di sekolah. Jam 7 kurang 4 mereka sudah harus ada di kelas untuk melakukan doa bersama, baca Asmaul Husna yang muslim, yang non berada di ruang agamanya, setelah itu literasi sampai menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, ketika mereka misalkan terlambat, mereka pasti tahu. Ketika kita tanya, ketika kamu terlambat terus, keyakinan apa yang telah kamu langgar? Pasti mereka bisa menjawab bahwa saya sudah melanggar keyakinan datang ke sekolah jam 7 kurang 1/4 untuk melakukan bla-bla-bla kayak gitu. Nah, selanjutnya yang kita lakukan sebagai manajer adalah menanyakan apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan. Itu tidak boleh satu arah Bapak Ibu. Jadi anak ditanya apa yang bisa mereka lakukan dan apa yang sekiranya Bapak Ibu bisa solusikan. Jadi kita sama-sama kita menawarkan anak mensolusikan dan nanti diambil win-win solusinya dari anak yang kalau misalkan mereka sudah bisa
ya sudah, dari apa yang mereka komitmenkan itu yang akan dilaksanakan, dan di akhir mereka dikuatkan dengan bagaimana mereka bisa melakukan itu, dikuatkan dengan satu statement, oke, kita hargai apa yang telah kamu lakukan, untuk kedepannya seperti apa. Itu menurut Dr. William Glasser kita bisa praktekkan untuk membuat anak-anak menjadi lebih baik, Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Nah, terus yang kaitannya dengan kebutuhan, kenapa sih anak itu sampai di sekolah, kita, mohon maaf Bapak Ibu, kita anak SMA 1 itu dari jam 7 kurang 20, jam 7 kurang 15 ya, sampai Senin Kamis itu sampai jam 15.30, yang Jumat sampai jam 14. Itu sebenarnya mereka ada di sekolah, mereka itu membawa kebutuhan mereka ke sekolah, Bapak Ibu. Kita sebagai warga sekolah harusnya memfasilitasi kebutuhan mereka bisa terpenuhi di sana. Ketika mereka tidak bisa memenuhi, ya pasti yang dilakukan penyimpangan. Nah, jadi ini yang sebenarnya terjadi di lingkungan kita. Jadi anak-anak yang melakukan penyimpangan di SMA 1, kalau panjenengan semua mau menelusuri lebih dalam, mereka itu tidak terpenuhi kebutuhan, entah itu kebutuhan bertahan hidupnya, ataukah kebutuhan akan penguasaan, ataukah kebutuhan akan kasih sayang, terus kebutuhan akan kesenangan, bahkan kebutuhan akan kebebasan mereka tidak terpenuhi. Nah, ketika kebutuhan 5 kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi, ya itu efeknya. Seperti itu Bapak Ibu, dan ini monggo kalau panjenengan ada yang di-share, ada yang diberikan masukan, monggo silakan. Siapa yang mau memberikan masukan silakan. Terkait dengan, ini ada Pak David, beliau guru BK. Monggo Pak David, bagaimana Pak terkait dengan teori kontrol atau yang telah saya sampaikan menurut Dr. William Glasser, menurut pengamatan dan bahkan praktek panjenengan langsung sebagai guru BK. Monggo silakan. Monggo Pak David ke depan saja, karena mic-nya kayaknya tidak mencukupi. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang teori dari Glasser ini menurut saya lebih kemanusiaan manusia, karena seberapapun perilaku anak atau seberapapun kesalahan anak ini dinilai menjadi satu hal yang mana mereka bisa belajar daripada kesalahan itu. Jadi nilainya bukan untuk menjudge atau untuk menghakimi atau untuk melabel siswa. Telat ya telatan, kalau yang dia salah berarti siswanya nakal, kalau dia tidak mengerjakan tugas berarti dia malas. Bukan itu yang saya tangkap tadi dari penjelasan, bahwasanya semua perilaku itu pasti ada alasannya. Jadi siswa melakukan hal misalnya telat atau malas atau apapun, itu pasti ada rasionalnya menurut mereka. Jadi penyimpangan yang terjadi pun sebenarnya bisa digali lagi, kemudian dipahamkan apa yang belum pas dari perilaku mereka seperti itu. Nah, kalau saya ya sebenarnya ini bagus sekali, cuma kadang yang sudah membiasa budaya atau di frame kita yang paling gampang itu kalau anak atau siswa melakukan kesalahan, ya dia nakal, dia malas, dia telatan dan sebagainya. Itu yang harus dihilangkan dulu, memang dasarnya itu dulu, kemudian baru kita ajak diskusi, mencari konteksnya atau mencari apa yang menjadi kesepakatan bersama antara siswa dan sekolah dan sebagainya. Itu Bu Sulis, terima kasih. Oke, jadi Bapak Ibu itu statement, dan sepertinya memang ketika kita bisa melakukan apa yang Dr. William Glasser itu berpendapat di teorinya, kayaknya memang anak-anak juga akan merasa nyaman, dan kita juga tidak usah ngotot-ngotot ketika ada anak-anak yang bermasalah di SMA 1. Nah, kita lanjut ya Bapak Ibu, biar mempercepat waktu. Ini terkait dengan hukuman, itu memang hal yang membuat anak gagal.
Dan yang lebih bagus itu adalah konsekuensi, yang terbagusnya lagi restitusi. Dan ini coba kita perhatikan Bapak Ibu, ini yang sering kita lakukan, tindakan guru mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi, atau bahkan saya juga pernah tahu itu, bahkan anak saya sendiri pernah bercerita sampai rumah itu saya mendapatkan tugas karena dia ke belakang itu lama, akhirnya gurunya itu menuliskan istighfar itu ketika ditulis sampai 10 halaman. Nah, seperti itu apakah hukuman atau konsekuensi ataukah restitusi menurut Bapak Ibu? Coba. Ini mau hukuman atau konsekuensi? Kalau mencatat karena terlambat sekolah, kalau terlambat itu kan tidak ada kaitannya dengan apa tuh namanya, saya tidak terlambat dan sebagainya seperti itu kayaknya bagaimana Bapak Ibu? Hukuman, konsekuensi atau sudah restitusi? Kalau itu misalnya kita harus menulis, misalnya kayak contoh tadi istighfar sampai sekian kali, atau menulis kesalahan kita, saya hari ini terlambat, tidak akan terlambat lagi sekian kali, itu menurut saya hukuman kalau seperti itu. Tapi kalau semisal dia diberi kalau orang mengatakan hukuman tapi dididik, misalnya kayak disuruh berliterasi, entah itu menulis atau membaca sesuatu, saya pikir itu. Oke, berarti kita sudah bisa membedakan antara hukuman dan konsekuensi ya Pak Ibu. Jadi kalau hukuman itu malah justru menambah berat, Tidak hanya berat tapi tidak mutu. Oke, tidak hanya berat tapi tidak mutu. Tapi kalau konsekuensi masih tetap ada hal positifnya, kan gitu, ada kemanfaatannya. Nah, betul Bapak Ibu. Nah, itu perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Dan ini tadi yang saya sampaikan Bapak Ibu. Jadi ternyata ketika kita menjadi 5 posisi kontrol, penghukum dan pembuat rasa bersalah, itu justru masih identitas gagal. Tapi untuk identitas berhasil, identitas sukses, itu ketika kita sudah bisa menjadi teman dan pemantau. Bahkan kalau kita sudah menerapkan sebagai manajer dengan melaksanakan segitiga restitusi tadi. Nah, seperti ini Bapak Ibu yang biasa kita lakukan ketika kita itu sebagai penghukum. Atau mungkin ini Bu Maulan bisa membacakan bagaimana nada panjenengan ketika sebagai penghukum. Kamu tidak pernah seterusnya, monggo Bu Maulan bisa mungkin membacakan ketika jadi penghukum itu biasanya panjenengan dan titik-titiknya dilengkapi. Monggo dengan nada yang kalau biasa aja tidak apa-apa gimana? Nah, geser ke sini. Biasanya kalau sebagai penghukum itu bahasanya kan juga, nah Bu Maulan ini kan biasa halus, nah kita sekali-kali membuat menjadi lebih kasar bahasanya. Monggo. Maaf ya Bu, jadi sebenarnya itu sih bukan penghukum maksud kamu gini-gini, cuma ini benar sekali kemarin baru saya alami. Di sini saya sudah itu sih membuat kesepakatan sama anak, tapi di situ ada anak yang melanggar. Saya ungkapkan perasaan saya gini, jujur Bu Mei kecewa sama kamu gini, kamu tahu kan salahmu gini. Ya Bu, ternyata saya masih di tahapan merasa membuat orang lain bersalah. Oke, terima kasih Bu Mei. Oke, ini statement pengakuan Bu Mei, jujur terima kasih, kasih aplausnya. Nah ini jadi biasanya kalau kita itu masih penghukum, biasanya kan kalimatnya seperti ini Bapak Ibu. Jadi seperti yang disampaikan Bu Mei tadi, itu Bu Mei sudah membuat rasa bersalah, saya kecewa sekali kayak gitu. Kalau sebagai penghukum, kamu ini loh nggak pernah bener, selalu aja terlambat kayak gitu. Ada penekanan tersendiri kan biasanya kalau penghukum seperti itu. Tapi ketika langsung sebagai manajer, itu kita bagaimana? Misalkan ya saat ini Frankie ya yang salah. Frankie, bagaimana kamu bisa nggak menyelesaikan masalah ini kan gitu? Itu dengan sudah seperti itu kita sudah sebagai manajer Bapak Ibu, nanti kita bisa gali lagi materi-materinya. Kita lanjut. Nah ini restitusinya tadi sudah, segala restitusi tadi sudah saya sampaikan, segitiga restitusinya sudah saya sampaikan. Nah ini untuk apa itu tadi yang disampaikan Pak David, bahwa ketika kita sudah melakukan segitiga restitusi itu kita sudah berusaha memanusiakan manusia. Itu yang kita harus lakukan, bahwa kita sebagai guru hendaklah
melaksanakan tugas, terutama menghadapi murid-murid kita, itu dalam konteks kita adalah bagaimana kita bisa memanusiakan manusia dan berpihak pada murid. Itu yang terpenting Bapak Ibu, dan saya yakin Bapak Ibu guru di SMA 1 sudah melaksanakan ini. Hanya perlu refleksi seperti yang dilakukan Bu Mewulan tadi, yang dilakukan Mbak Dewi. Oh ternyata saya seperti ini ya Bu, ternyata masih ada lagi, dan saya utamanya mengajak Bapak Ibu guru semua, utamanya diri saya, untuk lebih baik lagi ketika ada anak-anak yang melakukan kesalahan seperti itu. Nah, mungkin di akhir saya bisa memberikan satu video yang pernah saya lakukan, kebetulan saya videokan bersama Gibran yang di kita itu sudah berkali-kali ya, mungkin yang Bikat itu sudah berkali-kali sampai dilaporkan khusus itu loh Gibran kemarin terakhir itu sudah 6 kali. Alhamdulillah setelah itu Gibran sekarang sudah tidak terlambat lagi. Mungkin sebentar Bapak Ibu, beberapa menit saja, 3 menit saja sebelum kita akhiri kegiatan kita. Ini kebetulan yang ada di Joshua aja yang lebih cepat. Ini karena Joshua kaitannya dengan pembelajaran Bapak Ibu. Kita tidak apa-apa, yang kita lihat yang ini aja. Bapak Ibu mohon maaf, ternyata ini volumenya tidak bisa panjenengan dengarkan. Jadi nanti untuk videonya, kalau misalkan panjenengan mengerti seperti apa sih segitiga restitusi, kebetulan ini sudah saya upload karena ini memang tugas saya sebagai guru penggerak harus melakukan, dan karena kemarin ada keterbatasan kalau di upload lewat Google Drive itu lama. Ini bisa panjenengan kalau tertarik untuk melihat, ada di Rizkia Suni Official. Ini terkait dengan bagaimana sih melakukan segitiga restitusi ketika anak-anak kita melakukan penyimpangan. Begitu Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan sebelum kita cukupkan? Tidak ada ya, cukup. Kalau cukup, terima kasih kerawahannya. Kita sudah sama-sama belajar bagaimana sih budaya positif di SMA 1 bisa diterapkan, bisa dilakukan dengan melakukan berbagai kesepakatan, keyakinan baik. Setelah itu penerapan kontrol diri kita tidak hanya sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau. Bagi yang terbaik, kita harus bisa melakukan manajer kita semuanya berefleksi untuk bagaimana sebagai guru ke depan sesuai dengan kurikulum merdeka yang berpihak kepada murid. Terima kasih sekali waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nanti masanya apanya? Terusnya. Mas tolong disimpan nanti yang